Dulu ayahnya dia itu makannya sorghum, tetapi saat ini dia nggak tahu bentuk sorghum itu seperti apa, apalagi cara mengolahnya. Jadi kalau kita menghilangkan pangan lokal, pengetahuan lokal ini juga lama-lama akan hilang. Bagiku, diversifikasi pangan bukan soal mengganti nasi, tapi memperkaya isi piring kita. Bisa dengan tetap menggunakan nasi atau pangan non-nasi. Yuk, share pengalaman kamu di kolom komentar. Hai, aku Manik yang sedang mengembalikan diversifikasi pangan ke isi piringku. Halo Gen B2SA, selamat datang di podcast B2SA. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Ini adalah ruang bincang inspiratif yang membahas segala hal seputar dunia pangan di Indonesia. Mulai dari ketahanan, keberagaman, hingga pola hidup sehat yang bisa kita mulai dari dapur kita sendiri. Saya Cinta senang sekali bisa menemani Gen B2SA dalam podcast episode kali ini dengan tema Isi Piringku B2SA dengan Pangan Lokal. Nah, Gen B2SA, kalau kita berbicara soal pangan lokal, kemudian makanan sehat, mungkin untuk sebagian orang masih menganggap hal tersebut perlu sesuatu yang mahal atau makanan-makanan yang impor. Padahal Indonesia punya banyak sekali pangan lokal yang tidak hanya beragam tetapi juga bergizi dan pastinya bisa diolah menjadi menu makanan yang enak dan juga menarik. Nah, hari ini kita akan berbincang soal bagaimana pangan lokal itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk generasi muda. Sekaligus kita membicarakan soal isi piringku B2SA dengan pangan lokal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu adalah Kak Manik Nur Hidayati. Halo Kak Manik. Halo Kak Cinta. Kak Manik nih, apa kabar nih Kak? Kabar baik, semoga Kak Cinta juga ya. Amin, alhamdulillah jauh-jauh dari Jogja ke Jakarta ya untuk sharing-sharing kepada Gen B2SA nih hari ini. Mungkin sebelum kita jauh ya Gen B2SA membahas diversifikasi pangan dan lain-lain, aku lebih penasaran tentang cerita awal kakak nih Kak. Sebenarnya kakak itu awalnya atau apa sih yang menjadi turning point kakak sehingga kakak itu akhirnya tertarik untuk mulai menerapkan diversifikasi pangan dalam kehidupan sehari-hari dan menurut kakak kenapa sih Kak akhirnya penting sekali untuk kembali menghadirkan pangan lokal ke dalam isi piringku, mulai dari sisi gizinya, kemudian kesehatan dan juga dari lingkungan itu seperti apa Kak? Oke. Menarik. Tapi sebelum aku menjawab kenapa sih punya misi mengembalikan diversifikasi pangan ke isi piringku, mungkin untuk mengingat kembali kepada teman-teman Gen B2SA, aku akan jelaskan dulu apa itu diversifikasi pangan dan isi piringku. Ya, gitu. Boleh. Silahkan. Jadi, diversifikasi pangan itu adalah upaya untuk menganeka-ragamkan konsumsi makanan kita. Baik itu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran dan juga buah-buahan gitu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak bergantung kepada satu komoditas pangan saja. Setuju. Gitu. Nah, pernah lihat ada visualisasi yang bentuknya isi piring ya? Bener. Dibagi jadi 4 komponen. Betul, sudah dibagi-bagi itu ya. Betul. Nah, itu adalah saran yang perlu kita terapkan saat kita mau makan. Gitu. Jadi sebisa mungkin diikuti agar kita bisa hidup sehat, aktif dan produktif. Ya, gitu. luar biasa. Nah, kembali ke pertanyaan awal, kenapa kita perlu mengembalikan diversifikasi pangan ke isi piringku? Betul. Kan gitu. Nah, itu berangkat dari kegelisahanku, Kak. Jadi, aku melihat semakin kesini pola makan kita itu semakin seragam, gitu. Jadi, kalau kita lihat ambil contoh makanan pokok gitu ya, itu kita dominan di beras dan juga terigu. Betul. Ya kan? Iya. Nah, terigu itu kan bahan pangan yang tidak tumbuh di Indonesia. Betul lagi. Harus diimpor gitu Iya. kan. Hampir 100%-nya impor. Nah, kalau kita bergantung kepada satu bahan pangan yang harus dikirim dari negara lain, itu kan sangat bergantung dengan kondisi geopolitik global. Iya, gitu. setuju. Contoh kemarin baru-baru ada perang Rusia dan Ukraina. Nah, itu penghasil dia. gandum kan mereka Betul. kan. Nah, itu mempengaruhi ketersediaan dan harga gandum dunia termasuk di Iya, Indonesia. betul. Gitu kan kita tidak berharap demikian ya. Kita kan pinginnya tahan dan berdaulat pangan gitu Iya. kan. Nah, yang kedua soal beras nih.
Kak Cinta biasanya makanannya apa sih? Boleh tahu nggak? Waduh, aku setiap hari lagi Kak makannya nasi. Masih makan nasi ya? Tadi pagi aja makan nasi. Oh gitu, nggak apa sebenarnya. Mungkin itu sebagian besar masyarakat Indonesia berpikiran demikian. Iya lagi. Belum kenyang nih kalau belum makan nasi gitu ya. Aku banget sih itu. Padahal kita di Indonesia itu punya keanekaragaman pangan yang sangat luar biasa. Setiap daerah itu punya komoditas pangan lokalnya masing-masing. Betul. Gitu, yang sesuai dengan kondisi geografisnya, sesuai dengan potensi lokal di sana, dan bagian dari kearifan lokal. Iya. Gitu kan, sayang ya jika tidak termanfaatkan dengan baik. Sayang sekali sih ya. Begitu. Nah, yang perlu Kak Cinta tahu juga, pangan lokal itu sangat ramah dan adaptif terhadap iklim. Oke. Aku ambil contoh ya Kak, kalau misalnya di Jawa, itu kan kita memang mayoritasnya bertaninya padi ya, makanan pokoknya. Betul. Gitu, karena irigasinya bagus di Jawa. Oh, I see. Nah, tetapi beda lagi ceritanya kalau kita berkunjung ke daerah lain, misalnya di Mentawai, yang sebagian besar wilayahnya itu lahan gambut. Gitu. Beda ya? Beda. Itu lebih cocok untuk ditanami sagu. Oke. Nah, atau kita main ke NTT nih, daerah yang cukup kering, yang jarang hujan. Di sana lebih cocok lagi untuk ditanami jagung dan sorghum. Oke, beda-beda ya Beda-beda, ternyata ya. betul. Dan itu sudah menjadi bagian dari pengetahuan lokal di tiap wilayah ini tadi, warisan leluhur kita. Ya. Gitu. Yang sayangnya semakin kesini itu semakin pudar. Gitu. Sayang Jadi sekali ya. Jadi Kak Cinta, aku pernah dengar cerita dari teman online kalau bilang gini, dulu ayahnya dia itu makannya sorghum. I see. Tetapi saat ini dia nggak tahu bentuk sorghum itu seperti apa, apalagi cara mengolahnya. Waduh, itu Kan dia sedih ya. Sayang sekali ya. Jadi kalau kita menghilangkan pangan lokal, pengetahuan lokal ini juga lama-lama akan hilang. Iya. Nah, itu harapanku kita itu bisa mulai mengenal lagi pengetahuan-pengetahuan lokal, menerapkannya dalam isi piring kita. Iya, Gitu. setuju sekali. Nah, di sisi lain lagi nih Kak, ternyata juga pola makan kita itu menjadi semakin berkurang keseimbangannya. Oke. Gitu. Ada satu survei dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 yang menyimpulkan kalau ternyata 96,7% penduduk Indonesia itu kurang konsumsi sayur dan buah. Wah, hampir 100% ya, Kak. Waduh. Betul, sedih ya. Sedih Padahal sekali. di isi piringku tadi visualisasinya kalau Kak Cinta ingat, setengah isi piring itu sepertiganya adalah buah-buahan dan 2/3 itu adalah sayuran. Harusnya banyak ya kita konsumsinya ya, Kak berarti ya. kan kurang banget ya. Iya, kurang sekali ini ya. Nah, jadi kan pola makan kita ini sangat jauh dari pedoman gizi seimbang. Betul. Yang salah satu prinsipnya adalah mengonsumsi aneka ragam makanan. Betul. Gitu. Karena apa? Karena tidak ada satu jenis bahan pangan pun yang kandungan gizinya itu sempurna. Iya. Kecuali ASI untuk bayi di bawah 6 bulan tanpa indikasi medis. Kan gitu. Nah, itu betul. kenapa kita perlu mengonsumsi aneka ragam makanan dan mengembalikan itu sesuai prinsip isi piringku itu tadi. Oke, Gitu. wah. Nah, itu alasanku kenapa dari 2020 mencoba untuk menerapkan pola makan ini gitu, dan dari 2025 kemarin aku mencoba menyuarakan ini lewat sosial media supaya teman-teman online di sini, teman-teman Gen B2SA di sini bisa sama-sama belajar bareng. Oke, Kak Manik, sekarang aku mau lanjut ke pertanyaan kedua nih, Kak. Oke. Nah, mungkin kalau aku lihat dari sosial media Kakak, kemudian tadi pengalaman-pengalaman yang sudah Kakak ceritakan, bahkan tadi mulai dari tahun 2020 ya, Iya. untuk Kakak tadi mencoba pangan lokal, menyuarakan, dan lain-lain. Nah, kalau dari Kak Manik sendiri, selama ini kan Kakak pasti juga sudah mencoba berbagai pangan lokal dari berbagai daerah ya, Kak ya. Mulai dari sumber karbohidrat, sayuran dan buah-buahan tadi, kemudian sampai aneka olahan khas daerah ya. Iya, Pasti iya. beragam sekali yang sudah Kak Benar-benar. Manik coba ya. Iya. Mungkin boleh nggak sih Kak di-spill pangan lokal yang paling menarik menurut Kakak, atau menurut Kakak ada pangan lokal yang masih underrated tapi sebenarnya enak banget? Mungkin bisa di-spill nanti Gen B2SA atau aku mau mencoba setelah ini ya. Boleh banget. Oke, apa aja tuh Kak? Oke, jadi ceritanya akan panjang nih sebenarnya kalau kita ngomongin pangan lokal di Indonesia. Wah, saking banyaknya ya. Betul sekali, nggak ada habisnya. Betul. Tetapi untuk mempersingkat waktu nih, mungkin aku akan cerita di tempat-tempat yang pernah kukunjungi, atau kebetulan aku tuh pernah tinggal di beberapa tempat gitu loh, Kak. Oke. Jadi kan akan ada pangan lokal yang berbeda-beda di tiap daerah itu. Banyak ya. Betul.
Misalnya gini, sagu itu dulu aku kenalnya kan yang pertama kali itu bentuknya olahannya papeda. Iya. Kak Cinta pernah tahu kan? Papeda, aku juga taunya kayak papeda aja deh Kak. Oh gitu ya? Ada yang lain Kak? Banyak ternyata. Banyak ya? Iya. Jadi aku pernah ke Mentawai. Mentawai. Pernah tinggal di sana. Mentawai itu satu pulau kecil di Sumatera Barat. Oke. Nah di sana itu sagu diolah menjadi obuk sagu dan kapurut sagu. Wow. Belum pernah dengar mungkin ya? Baru pertama kali. Oke. Jadi obuk sagu itu adalah sagu yang dicampur dengan parutan kelapa dan garam, kemudian dimasukkan ke dalam bilah bambu, kemudian dibakar. Wow, menarik ya. Betul. Kalau yang si kapurut sagu itu nanti dibungkusnya ke dalam daun sagunya itu. Oke. Jadi bahan dari pohon sagunya itu dimanfaatkan semuanya. Wow, luar biasa. Nah, ini itu bisa dimakan sebagai cemilan dengan teh gitu biasanya, atau juga sebagai makanan pokok. Wow, Jadi, menarik ya. Iya, jadi mereka makannya ya dengan sayur dan lauk yang ada di rumah. Oke. Gitu. Oke, jadi itu jadi karbonya ya. Betul, karbohidratnya. Wah, luar biasa. Gitu. Kemudian aku juga pernah tinggal di Jawa Timur nih Kak. Di Jawa Timur itu adalah penghasil tanaman jagung yang cukup besar. Oke. Jadi di sana banyak sekali beras jagung. Nah, kalau waktu aku di sana itu beras jagungnya biasanya dikonsumsi dengan urap sayur dan juga ikan asin. Wow, menarik ya ini. Di sana seperti itu. Beda Beragam, lagi ya. beda-beda ya tiap daerah nih ya. Beda lagi di sana. Nah sekarang itu kebetulan aku tinggal di perbatasannya Jogja dan Magelang. Oke, dua daerah nih. Beda lagi nih. Di sini itu banyak sekali umbi-umbian lokal. Oke. Gitu, dan ada satu umbi yang dari umbi sampai batang dan daunnya itu bisa dimanfaatkan. Wow. Namanya talas. Talas, tahu. Nah, si talas ini umbinya kan bisa dikukus jadi makanan pokok nih ya. Iya. Kemudian batangnya itu kalau di daerahku namanya lompong. Lompong. Nah, itu di sayur. Oke. Bisa ditumis atau dimasak santan gitu. Kemudian daunnya itu diolah menjadi buntil, sayur buntil. Sayur buntil. Wow. Nah, itu dalamnya ada parutan kelapanya. Kan satu pohon tuh semuanya bisa dimanfaatkan. Iya, benar-benar no waste ya jadinya ya. Betul sekali. Wah, ini menarik sekali dan keren banget ya Kak ya, Banget, dari pangan lokal Indonesia loh. Betul. Ini. Luar biasa. Nah, bergeser sedikit ke tetangga daerahku, Oke. di Kulon Progo. Kulon Progo. Nah, itu juga di sana ada yang namanya makanan itu growol. Growol. Growol itu dari fermentasinya singkong. Biasanya dikonsumsi dengan besengek tempe. Besengek tempe. Nah, Oke. besok kalau Kak Cinta main ke Jogja, mampir ke pasar tradisionalnya itu masih Siap. penjual. Siap, nanti aku langsung beli growol. Betul sekali. Besengek tempe. Besengek tempe, Besengek betul. tempe. Nah, di daerah lainnya lagi, ini daerahnya masih Bantul yang mudah ku akses, ya Mas Yan. Itu ada yang namanya tiwul. Tiwul. Pernah dengar ya? Mungkin Pernah. tahu tiwul. Tiwul, kemudian miltek. Tahu. Itu bahannya sama tuh dari singkong juga yang difermentasi dalam bentuk tepung gaplek. Oke. Gitu. Itu adalah olahan dari umbi-umbian lokal yang ada di sana yang sampai detik ini masih dikonsumsi masyarakat lokal di sana. Wah, luar biasa Masih itu oke ya. kan? Masih dikonsumsi ya. Betul. Nah, terus kemudian aku bulan lalu kebetulan sempat berkunjung ke Pulau Sumatera nih Kak. Berjumpa dengan satu kuliner lokal di sana yang dibuat dari buah durian. Kesukaan aku banget itu di B2SA, iya. Biasanya dimakannya pakai gimana tuh? Kalau Makannya buahnya? langsung sih tapi ya. Langsung. Jangan-jangan ada yang menarik nih dari olahan durian ini. Betul sekali. Kalau di sana itu kan awalnya menyiasati panen durian. Kalau pas panen raya itu kan jumlahnya banyak sekali ya. Iya, benar-benar. Padahal buah durian itu kan umur simpannya tidak lama ya Kak. Sedikit. Betul. Nah, jadi leluhur kita itu melakukan proses fermentasi durian yang akhirnya lahirlah si tempoyak ini. Namanya tempoyak. Wow. Jadi supaya umur simpannya lebih lama. Betul. Gitu. Dan nantinya tempoyak ini diolah menjadi lauk pauk dengan memanfaatkan ikan-ikan sungai yang masih banyak ada di sana. Ikan baung, ikan patin gitu. Luar biasa. Enak itu banget. Rasanya seperti apa itu Kak? Dicampur dengan lauk? Jadi campur. Ada pedesnya, ada asemnya, ada asinnya, ada gurihnya gitu. Beragam ya itu Betul. rasanya ya. Kaya sekali rasanya. Luar biasa. Bisa Aku dicobain. gak sabar untuk coba ya nanti. Betul. Luar biasa. Bisa Gen B2SA kalau mau coba langsung kita ke Sumatera. Ayo. Oke, ada lagi nggak nih Kak? Yang menarik lagi nih ya, Kak Cinta kalau makan dari kelompok protein nabati biasanya apa? Udah aku paling cuman tempe tahu sih Tempe tahu Kak. ya, Iya. tempe tahu dari kedelai. Iya. Nah,
Ini juga PR kita bersama nih. Waduh, apa nih? Tempe tahu itu kan dari kedelai bahan bakunya. Iya. Nah, kalau di Indonesia itu 80-90% kedelai yang ada di kita itu masih impor. Karena produksi lokal kita belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Gitu. Nah, di daerah perbatasan Jogja Magelang ini tadi masih banyak sekali pengrajin tempe yang menggunakan kacang-kacangan lokal. Seperti tempe koro dan tempe bengu. Dari kacang koro berarti ya? Betul. Ada koro dan koro bengu gitu. Dan itu masih mudah sekali didapatkan di pasar-pasar tradisional gitu. Jadi bisa dicoba kalau pas ke Jogja. Siap. Nanti kalau ke Jogja langsung beli tempe koro ya. Dan mungkin juga di daerah lain juga ada loh Kak. Aku pernah dapat cerita dari teman Manik juga nih. Kalau di NTT itu ada tempe dari kacang tungga. Oh, kacang tungga? Wah, baru dengar aku. Iya, kacang, kalau di Jawa namanya kacang tolo. Kacang tolo, Itu di sana ada. Dan Kak Cinta suka makan pedes nggak sih? Suka. Biasanya kalau sambel itu sambel apa kalau di sini? Waduh, sambal biasa aja lagi. Sambal bawang gitu ya, sambal tomat gitu kan ya. Yang biasanya mungkin perlu ditambahkan minyak gitu ya. Iya lagi Kak. Biasanya gitu. Terus kan ada teman-teman yang mungkin sedang ingin mengurangi porsi asupan kalorinya. Kadang kan ada yang lagi mengurangi kalori gitu kan. Untuk diet gitu ya. Nah ternyata nih di daerah kita yang lain, aku pernah ke Maluku nih Kak, makan sambal colo-colo. Colo-colo? Jadi itu tanpa minyak banget. Jadi ikan laut dibakar doang gitu tanpa bumbu, cuman direndam sama larutan asam gitu, kemudian dimakan pakai sambal colo-colo dan itu enak banget. Wah, tambah list ya. Ke Maluku. Satu lagi kalau ke NTT cobain sambal luat. Sambal luat. Nah, itu difermentasi tuh tanpa minyak juga. Jadi bisa menjadi opsi teman-teman yang sedang menjaga asupan kalorinya. Luar biasa. Kaya sekali kan? Banyak sekali tempat yang akan aku kunjungi nih ya mungkin setelah ini. Dan mencoba berbagai macam makanan itu tadi ya Kak. Tapi mungkin setelah Kakak tadi jelaskan banyak sekali pangan-pangan lokal, kemudian istilah baru, nama baru yang bahkan pertama kali aku dengar ya Kak ya. Dari sebanyak itu Kakak mencoba mengunjungi daerah-daerah, aku penasaran deh Kak, ada nggak sih Kak mungkin satu underrated food pangan lokal yang ada di Indonesia yang mungkin Gen B2SA belum ada yang tahu, tapi sebenarnya itu enak Kak? Oh gitu ya. Ada nggak sih Kak? Ini soal selera ya? Iya. Oke, kalau soal selera itu aku tidak pernah memberi label enak dan tidak. Karena menurutku selera itu personal sekali ya, dan itu dipengaruhi oleh banyak faktor gitu. Dan setiap pangan lokal di Indonesia itu punya keunikannya masing-masing. Setuju. Nah, jadi itu justru kesempatan kita untuk mengekspor aneka ragam rasa yang ada di Indonesia. I see, benar sekali sih ya. Jadi kalau untuk suka yang mana itu selera ya Kak. Jadi jangan sampai itu membatasi Gen B2SA juga untuk mencoba. Karena kita nggak tahu nih mana yang akan kita suka nanti. Jadi coba aja semuanya ya. Luar biasa sekali. Oke, nanti aku akan mulai coba-coba pangan lokal yang ada. Mantap. Oke, luar biasa. Tadi kita sudah ngobrol banyak sekali tentang background dari diversifikasi pangan, kemudian juga pangan-pangan lokal yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sekarang aku akan lanjut kali ya. Tadi kan ke backgroundnya. Sekarang mungkin untuk Gen B2SA yang mau mencoba nih Kak, mulai mengonsumsi pangan lokal yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kadang orang-orang itu akan berpikir kalau mencari pangan lokal itu tuh ribet, kemudian susah ditemukan ya Kak di sekitar kita. Padahal mungkin sebenarnya pangan lokal itu ada dan mudah ditemukan di daerah sekeliling kita. Gitu. Nah, kalau dari Kak Manik sendiri biasanya di mana sih Kakak mencari pangan lokal atau mendapatkan pangan lokal yang bisa dikonsumsi? Kemudian ada nggak sih tips tentang bagaimana Kakak menyimpan kemudian mengolah pangan-pangan lokal tersebut jadi menu isi piringku B2SA yang praktis, enak, dan yang paling penting ramah di kantong Kak. Itu penting banget ya. Itu penting sekali itu. Penting banget. Oke. Kalau aku biasanya dapatnya itu di pasar tradisional dekat rumah Kak. Jadi di sana masih banyak sekali pedagang yang menjual hasil bumi dari sekitar. Gitu. Misalnya sekarang nih lagi kalau di tempatku lagi mau musim kemarau kan. Nah itu udah mulai banyak umbi-umbian lokal yang tersedia di pasar.
Misalnya ada suwek, ada gembili, ada garut, ada ganyong, ada uwi, banyak banget. Gitu. Dan itu masih sangat terjangkau gitu untuk kita cobain gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman Gen B2SA bisa coba explore nih daerah sekitar tempat teman-teman, apa ya pangan lokal di sekitar. Setuju. Kemudian aku juga sering mencari tahu toko-toko kecil yang ada di sekitarku gitu. Jadi ada di daerahku di Minggir namanya, itu warung Murakabi Minggir. Nah, aku beli biasanya minyak kelapa, itu dari sana. Karena mereka ngumpulin dari pengrajin-pengrajin lokal di sekitar sana. Gitu. Atau ada juga singkong anak tani, gitu. Mereka mengolah umbi-umbian, di frozenin gitu, jadi nanti praktis tuh di rumah kalau kita butuh tinggal dihangatkan aja. Sekarang semua sudah semakin serba praktis ya Kak ya? Betul. Itu menjadi salah satu alternatif yang bisa teman-teman Gen B2SA coba gitu. Kemudian yang terakhir itu aku kadang juga ngelarisin petani daerah lain nih Kak. Itu yang mungkin bisa Kak Cinta lakukan juga nanti kalau misalnya di Jakarta susah gitu kan nyarinya gimana dong gitu. Betul sekali. Nah jadi beberapa petani di daerah itu kadang punya toko online. Nah jadi silahkan dicek di marketplace di mana aja toko-toko para petani lokal di daerah ini tadi gitu. Nanti bisa teman-teman larisin gitu. Luar biasa. Mungkin itu yang bisa dilakukan orang-orang yang berada di kota ya Kak ya? Betul. Oke, luar biasa sekali. Kalau dari Kakak tadi cara mengolahnya tuh seperti apa sih Kak? Biar praktis gitu ya, kan semuanya sekarang serba sibuk gitu. Jam 8 udah nggak di rumah, harus pulang ke kantor. Kalau aku menyiasatinya dengan cara masak dalam jumlah banyak, kemudian dibagi ke tiap kontainer gitu, food container gitu kan. Per porsi-porsi gitu berarti ya? Nanti disimpan di freezer dan juga chiller. Jadi nanti tinggal dirotasi aja. Nah itu kenapa kadang kan ada yang tanya tuh, kok setiap hari bisa makan yang beraneka ragam sih? Beda-beda katanya gitu. Bener, aku nggak masak tiap hari jadi memanfaatkan itu. Jadi nanti hari ini makan apa, besok makan apa, itu sudah ada di kulkas. Gitu. Karena memang lebih praktis juga ya Kak. Mungkin kita tinggal panaskan atau dioseng kembali gitu. Nanti langsung jadi itu ya porsi makanannya. Aku akan menerapkan ya. Jadi masaknya banyak, kemudian di kontainer gitu kecil-kecil. Luar biasa sekali tipsnya, akan aku gunakan setelah ini. Nah, aku sekarang mau lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Udah nggak kerasa ya, udah banyak pertanyaannya nih ya Kak. Nah, ini mungkin aku kembali lagi lihat dari konten-konten Kakak sih Kak sebenarnya. Kalau lihat dari semua yang Kakak sharing di Instagram, kemudian juga setiap hari beda-beda ya makanannya. Kakak terlihat konsisten sekali nih ya untuk menerapkan isi piringku dengan pangan lokal tadi. Nah, tapi sebenarnya pasti dalam kehidupan sehari-hari tuh ada tantangan juga kan ya Kak untuk menerapkan kekonsistenan itu gitu. Misalkan ketika Kakak lagi ada di luar, kemudian mungkin Kakak pergi keluar kota atau lagi hangout bareng teman dan keluarga seperti itu. Nah, biasanya kalau dari Kamanek sendiri bagaimana sih Kakak menyiasati hal-hal seperti itu tadi supaya Kakak bisa tetap konsisten untuk menjaga pola makan yang seimbang tadi itu Kak? Pertama nih ya, aku tidak membatasi diri harus makan A, B, C gitu, enggak. Jadi aku sangat-sangat terbuka dengan opsi yang ada gitu. Ini kebetulan kemarin kan habis perjalanan dari Jogja ke Jakarta ya. Jadi mungkin aku akan cerita proses makanku selama perjalanan. Karena kebetulan kemarin kereta pagi, jadi aku bawa bekal meal tub. Gitu, jadi dimakan di kereta. Habis itu sesampai di Jakarta, aku coba ekspor pangan lokal yang ada di sini. Gitu. Apa tuh Kak? Kemarin aku cobain soto Betawi. Pas banget kan lagi di Jakarta ya. Coba soto Betawi. Karena kalau soto di daerah sana, Jogja, Jawa Tengah itu kan biasanya kuahnya bening. Iya, bening-bening. Bening, begitu. Kemarin coba yang di Betawi, ternyata dia pakai santan. Aku coba yang pakai santan waktu itu. Gimana rasanya? Enak sekali, gurih, penuh rempah gitu ya. Jadi itu yang aku lakukan. Kalau kita berkunjung ke tempat baru, usahakanlah eksplorasi aneka ragam rasa yang ada di sana. Supaya hasanah rasa kita itu menjadi semakin luas. Gitu. Jadi itu bukan menjadi sebuah keterbatasan ya, justru kayak kesempatan untuk mengeksplor aneka ragam rasa yang ada di daerah-daerah. Setuju sekali, apalagi tadi Kak Manik sudah sharing banyak ya, di daerah ini ada apa, di daerah ini ada apa gitu ya. Jadi mungkin jangan jadikan itu batasan ketika kita pergi ke daerah lain, justru kita harus explore ya, banyak-banyaknya pangan lokal yang bisa kita cari dan konsumsi. Luar biasa Kak Manik.
Oke, mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan yang tentang pengalaman kakak nih ya, selama kakak jadi konten kreator. Karena kan memang sudah lama sekali ya kak menjadi konten kreator dan bergelut di bidang pangan lokal, menyuarakan ke teman-teman online yang ada gitu. Jadi selama kakak menjadi konten kreator ini dan mengangkat tema pangan lokal, ada nggak sih kak hal paling menarik atau yang paling berkesan yang kakak bisa sharing dan kakak dapatkan selama proses ini kak? Oke. Yang pertama sekarang nih bisa berjumpa dengan teman-teman Gen B2SA di podcast ini. Luar biasa. Itu jadi satu kesempatan yang menarik untukku. Luar biasa. Karena kita punya misi yang sama kan ya, menyuarakan makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Setuju, gitu. Luar biasa. Kemudian yang kedua, aku juga bertemu dengan teman manik. Teman manik? Apa itu? Apa itu teman manik? Teman manik adalah teman mengembalikan diversifikasi pangan ke isi piring kita. Wow, gitu. Luar biasa. Jadi ini kayak komunitas mungkin ya, kita sama-sama belajar di sini bagaimana sih menerapkan diversifikasi pangan ke isi piring kita, gitu. Itu siapa aja boleh gitu sharing soal apa yang mereka konsumsi. Wah, aku bisa dong kak? Bisa. Jadi sharing-sharing gitu ya? Jadi nanti sharing-sharing. Jadi di sini itu kita sama-sama belajar soal kekayaan keragaman kuliner dari seluruh wilayah di Indonesia. Itu kadang teman-teman dari daerah lain tuh cerita, oh di sini itu pangan lokalku ada ini loh kak, gitu. Atau misalnya kak mau cobain resep ini enggak gitu. Jadi bisa saling bertukar informasi gitu kak. Selain itu teman mandi tuh juga kadang-kadang sering ngirimin foto isi piring mereka. Lucu sekali. Jadi kita bisa saling belajar nih, oh ternyata variasi menu seperti ini tuh bisa dicoba ya gitu. Misalnya makan bukan nasi padang, makan rendang pakai singkong misalnya gitu. Oh ternyata enak ya gitu. Itu bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang ada di dunia maya. Wah, luar biasa. Jadi teman manik tadi bukan hanya kakak sharing ke teman-teman manik, tapi juga mereka bisa sharing sesama teman manik. Betul. Dan kemarin aku juga lihat di Insta story kakak, itu kakak repost dari postingan followers kakak. Betul. Nah, itu juga bisa jadi insight yang luar biasa menarik ya kak, kalau misalkan sharing tentang keberagaman pangan, karena memang Indonesia punya banyak sekali ya keberagaman pangan. Jadi kalau menurut aku sih, kalau dari kakak itu udah luar biasa sekali. Jadi kita bisa saling reach out daerah masing-masing ya. Benar, karena kan kita belum tentu pernah berkunjung ke daerah-daerah itu kan kak. Di situ jadi kita bisa saling bertukar informasi. Betul, gitu. Luar biasa. Nah mungkin ini satu yang jadi pertanyaan aku nih lanjutan. Karena kan kalau dari yang aku lihat dari Instagram kakak, media sosial itu memang semuanya isinya tentang keberagaman pangan dan juga pangan lokal gitu ya. Bahkan isi piring kakak itu beda-beda tiap hari gitu. Nah, mungkin selama kakak menjalankan proses konten kreator ini, kemudian juga buat konten yang setiap harinya itu dengan menu-menu yang berbeda, asal daerah yang beda gitu. Ada nggak sih kak mungkin dari followers kakak yang mispersepsi gitu tentang pangan lokal, kemudian juga diversifikasi pangan yang sudah kakak suarakan selama ini? Ada nggak kak? Yang paling sering muncul ya mungkin soal diversifikasi pangan ini gitu. Jadi aku dianggap demonisasi nasi atau membenci nasi, anti nasi gitu. Ya, anti nasi. Padahal bukan seperti itu kan ya. Pertama, diversifikasi pangan itu bukan sebatas makanan pokok aja nih gitu. Yang kedua, aku tetap makan nasi kok teman-teman gitu. Yang menjadi persoalan adalah saat kita bergantung kepada satu komoditas pangan saja. Itu. Jadi harapannya dengan diversifikasi pangan itu kita nggak bergantung kepada satu atau dua pangan aja gitu. Poinnya di situ. Jadi tidak menghindari satu kelompok pangan tertentu gitu. Jadi bukan artinya anti nasi dan nggak konsumsi nasi sama sekali ya kak? Betul. Mengonsumsi tetap, tapi lebih ke jangan ke itu-itu aja gitu ya. Dan ini juga menjadi kesempatan buat kita nih kak Cinta. Dari aku, dari teman-teman Gen B2SA gitu, untuk menyuarakan ini bahwa diversifikasi pangan tuh nggak sesempit itu loh gitu, ya kan? Betul, apa sih setuju. yang sebenarnya ingin diharapkan dari diversifikasi pangan ini? Gitu. Setuju, luar biasa sekali Kak Manik insight-nya. Oke, luar biasa ya Kak Manik. Tadi itu kita udah sharing banyak sekali, mulai dari perjalanan kakak, kemudian juga tentang pangan lokal yang ada di Indonesia, bahkan sampai penganeka ragaman
pangan tadi ya. Nah, mungkin sekarang kita akan lanjut ke segmen yang lebih fun. Oke. Kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta nih, Kak. Mungkin ini Menarik. juga titipan pertanyaan dari Gen B2SA nih ya, Kak. Oke, nanti aku akan sebutkan beberapa pernyataan, Kakak bisa jawab ini tuh sebenarnya mitos atau fakta sih, dan diberikan sedikit alasannya ya. Oke, yang pertama, diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan itu hanya soal mengganti sumber karbohidrat saja. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa? Karena diversifikasi pangan itu melingkupi makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Semuanya ya? Betul, jadi tidak hanya makanan pokok saja. Oke, jadi yang kita aneka ragamkan itu bukan hanya karbo, tapi juga yang lain ya. Gen B2SA harus semuanya. Betul. Oke, yang kedua, pangan lokal itu kurang bergizi dibandingkan dengan makanan modern. Mitos atau fakta nih ya? Ini saya sangat tidak sepakat. Berarti mitos. Iya. Karena apa? Ambil contoh nih ya Kak, Oke. kita ngomongin protein hewani deh sekarang gitu ya. Salmon dengan ikan kembung. Oke. Nah, Kayak berbeda banget berbeda gitu ya? banget gitu kan ya. Kesannya kayak salmon lebih wow gitu. Lebih wow. Padahal kalau dari kandungan gizi, omega 3-nya si ikan kembung itu lebih tinggi daripada salmon. Wow, baru tahu aku. Nggak nyangka kan ya? Iya. Dan itu pangan lokal kita loh. Iya, gitu. betul Banyak sekali. sekali di perairan Indonesia. Gitu. Wow. Yang kedua daun kelor. Daun kelor itu tumbuhnya gampang banget, tinggal ditancepin Iya. aja tumbuh dia gitu. Itu ternyata vitamin A-nya lebih tinggi daripada wortel. Oh ya? Luar biasa ini daun kelor ya? Iya, daun kelor. Seperti Oke, itu. Kan jadi jadi memang banyak ya pangan-pangan yang ada di Indonesia tuh yang ternyata lebih bergizi kok gitu ya dari makanan yang kita anggap modern ini ya, Kak. tidak kalah. Oke, sekarang ke pernyataan yang ketiga nih ya. Lidah kita sebenarnya bisa dilatih untuk suka makanan sehat dan pangan lokal. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta, wow. Jangan menyerah jadi ya kalau sudah nyobain Betul sekali. Karena gini, ada satu penelitian nih yang menyatakan kalau anak kecil aja butuh 8 sampai 15 kali mencoba makanan baru sampai ia benar-benar bisa disimpulkan suka atau enggak sih gitu. Ya. Apalagi orang dewasa Betul. yang lebih Yang sudah- punya pola pikir lebih luas Betul, kan gitu ya. ya. Ada banyak alasan yang bisa dipikirkan untuk seseorang itu suka atau enggak pada satu bahan pangan gitu. I see. Oke, yang terakhir pernyataan yang keempat, makan sehat itu harus mahal. Mitos atau fakta? Tentu saja itu mitos. Mitos. Iya. Kenapa nih, apa? Kak? Kita balik lagi deh tadi ke salmon sama ikan kembung. Iya. Nah, mahalan mana? Salmon yang Nah, jelas. betul. Ikan kembung itu sudah lebih terjangkau, kandungan gizinya tidak kalah, kemudian juga tersedia banyak di dekat sekitar kita Iya, gitu. setuju. Jadi bisa menjadi opsi yang baik untuk teman-teman. Oke, jadi memang sudah tidak ada alasan lagi dan ternyata makan sehat itu tidak harus mahal ya. Jadi ayo kita makan sehat dan pastinya isi piringku dengan pangan lokal yang ada di Indonesia. Oke Kak Manik, sekarang aku mau tanya pertanyaan terakhir nih ya sebelum Oke. kita menutup ngobrol-ngobrol kita hari ini. Oke, dari Kak Manik sendiri, apa pesan yang bisa Kakak sampaikan untuk generasi muda saat ini supaya lebih mencintai pangan lokal dan pastinya mulai menerapkan isi piringku B2SA dalam keseharian kita? Dan menurut Kakak sendiri, langkah sederhana apa yang bisa kita mulai lakukan dari sekarang, Kak? Oke. Kalau menurut aku, teman-teman Gen B2SA jangan takut untuk eksplorasi aneka ragam rasa yang ada di sekitar kita, gitu. Oke. Mainlah ke pasar tradisional, cari tahu dari mana sih bahan makanan kita berasal. Mulai dari bagaimana ia diproduksi, didistribusikan, sampai akhirnya nanti kita konsumsi, gitu. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi ingat ya Gen B2SA, jangan takut untuk mencoba ya, Betul. Kak. Dan kita harus ekspor, karena mungkin di daerah kita sendiri banyak yang belum kita coba ya, Benar Kak. sekali. Dan pastinya di daerah-daerah lain juga banyak potensi dan juga pangan lokal yang bisa kita konsumsi dan kita coba tadi. Betul. Luar biasa, keren sekali. Wah, itu dia ya tadi Gen B2SA obrolan kita seputar pangan lokal dan juga diversifikasi pangan yang ada di Indonesia. Dan terima kasih banyak untuk Kak Manik tadi sharing-sharingnya luar biasa nih, Kak. Aku
aku jadi banyak dapat insight tentang pangan lokal dan statement bahwa pangan lokal itu ternyata bukan hanya makanan tradisional ya, tapi bisa kita olah menjadi menu makanan yang enak, kemudian juga modern, dan pastinya relate untuk anak-anak muda yang ada saat ini ya Kak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Manik untuk cerita dan inspirasinya hari ini. Aku pun jadi banyak belajar tentang nama-nama baru tadi ya. Dan gak sabar untuk mencoba setelah ini ya Kak. Betul sekali. Dan semoga Gen B2SA yang menonton hari ini pun juga bisa terinspirasi untuk meningkatkan kecintaan mereka tentang pangan lokal dan pastinya mengisi isi piringku B2SA dengan pangan lokal itu tadi sendiri ya. Luar biasa sekali. Ingat Gen B2SA, jangan takut untuk mencoba pangan lokal dan berani eksplor makanan-makanan yang ada di sekitar kita mulai dari daerah kita sendiri. Karena makan enak, makan sehat, dan cinta pangan lokal itu bisa kita mulai dari isi piring kita masing-masing. Jangan lupa untuk terus terapkan pola makan B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan. Dan jangan lupa, yuk kita konsumsi sayur dan buah setiap harinya. Nah, untuk Gen B2SA, pokoknya jangan lewatkan berbagai informasi menarik seputar dunia pangan hanya di YouTube channel Badan Pangan Nasional. Saya Cinta, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast B2SA selanjutnya. Terima kasih.